dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih, jemaat Kristus dimanapun saudara berada hari ini. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan di waktu diam kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Demikian firman Tuhan hari ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pelayan-pelayan firman? Kita melihat ada sebuah kebanggaan di dalam diri Paulus karena ia boleh menunjukkan kepada jemaat-jemaat lainnya seperti yang berada di Akaya, menceritakan tentang ada suatu jemaat yang perlu diteladani, bagaimana mereka senantiasa hidup dalam ketabahan dan di dalam iman meskipun dalam penganiayaan. Jemaat yang dimaksud adalah jemaat Tesalonika. Ini menjadi khotbah yang hidup. Orang dapat melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana hal itu memang realistis dan nyata dan dapat dilihat. Dan kemudian menjadi sebuah kesaksian. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Sehingga akan mengubah banyak orang. Jika kita adalah sosok yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tidak bekerja sama sekali, apakah yang dapat dituntut dari kita? Ujian apakah yang boleh kita tunjukkan dari keberadaan kita? Orang menginginkan sesuatu hal yang dapat dilihat. Terkadang saudaraku, kata-kata itu bukan sesuatu hal yang terlalu banyak mempengaruhi orang-orang. Tetapi bagaimana mereka menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka. Ada sebuah ucapan yang sangat penting yang pernah dikatakan seperti ini, bahwa ternyata dunia selalu menyoroti tentang bagaimana gereja itu hidup dan berkembang. Dunia menginginkan semua standar yang meskipun mereka sudah memiliki standar. Dunia punya standarnya sendiri, tetapi dunia itu ingin mengetahui adakah standar yang lebih tinggi yang dimiliki dari yang dimilikinya. Jika gereja gagal untuk menunjukkan standar yang lebih tinggi itu, seperti yang tertulis dalam Galatia 5:20-23, maka dunia akan berkata, tidak ada bedanya dunia dengan gereja.
Tetapi kemudian kita boleh belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang berada di Tesalonika. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Satu hal yang menjadi penting adalah dia berkata, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Dari sini kita semakin melihat suatu hal yang begitu spesifik, karena engkau adalah warga kerajaan Allah, sehingga engkau menunjukkan kepada dunia penganiayaan itu adalah menunjukkan bahwa engkau adalah sosok yang terhormat. Jangan menjadi sosok yang teraniaya karena tindakan yang tidak terhormat, tetapi menjadi sebuah kehormatan jika kita teraniaya karena kita melakukan yang terhormat. Menjadi sangat penting menjadi orang baik. Memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang yang baik. Karena Tuhan menolong kita, mari hidup dalam ketabahan yang benar dan dalam hidup iman yang kokoh. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, oleh hamba-Mu Paulus yang menceritakan kisah tentang jemaat-Mu yang ada di Tesalonika, yang benar-benar tabah meskipun dalam penderitaan yang berat. Kami kini menyadari betapa terhormatnya mereka. Biarlah ya Tuhan, kehormatan itu juga ada dalam diri kami. Kalau kami menghadapi banyak tantangan dan cobaan, kami menunjukkan iman yang sungguh-sungguh benar. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar dimampukan dan dikuatkan sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kami. Terpuji Engkau di dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.